Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahihi wa ikhwanihi al-anbiya wal-mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin thumma ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syekhina wa rabbi arwahina al-habib Ali bin al-habib Abdurrahman as-Salam wa syekhina wa rabbi arwahina hadidi yawmiddin min khair wa usulihima wa furihima anna Allah taghashshahum bir rahmati wal maghfirah anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdadihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jalibah li kulli khair dafi'ah li kulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة الخامسة الصبح وهي لغتان اسم لأول النهار وتسمى صلاة الفجر وتعتبر جماعتها أفضل الجماعات وقتها يدخل بطلوع الفجر الصادق ويخرج بطلوع جزء من قرص الشمس. أوقات صلاة الصبح ستة. الأول وقت فضيلة من أول الوقت بقدر الاشتغال بأسباب الصلاة. وقت اختيار الثاني وقت اختيار
من أول الوقت إلى الإسفار وهو ضوء يمكنك فيه أن تميز من بقربك. الثالث وقت جواز إلى كراهة من أول الوقت إلى طلوع الحمرة. الرابع وقت جواز لكراهة من طلوع الحمرة إلى أن يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الخامس وقت حرمة إذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. السادس وقت ضرورة إذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الإحرام. الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الصادق الأول ينتشر ضوءه ويزداد. الثاني يكون معترضا مستطيرا من الجنوب إلى الشمال. الثالث يدخل به وقت الصلاة والصوم. الكاذب الأول يعقب ضوءه ظلمة. الثاني يكون مستطيلا من الشرق إلى الغرب. الثالث لا يتعلق به حكم مسائل من أوقات الصلاة. الأول يكره تسمية المغرب إشاء وتسمية العشاء عتمة للنهي عنهما. ويكره النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح والعصر. ويكره السمر بكلام بعد العشاء إلا في خير. الثاني حكم من مد الصلاة حتى وقع جزء منها خارج الوقت. فيه تفصيل. الأول تارة يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة بسننها. فالمد خلاف الأولى. الثاني تارة يبقى من الوقت قدر ما يسع فروض الصلاة فقط. فالمندوب فالمد مندوب. الثالث تارة يبقى من الوقت قدر ما لا يسع فروضها
haramun. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul khamisatu as-subhu. Salat yang kelima, salat subuh. Wahiyya lughatan, subuh secara bahasa artinya ismun li awwalin nahari, nama bagi awal siang. Jadi pertama kali siang, pagi maksudnya ya, maka disebut dengan as-subuh. Jadi subuh secara bahasa adalah maknanya ismun li awwalin nahari, nama bagi awal siang. Artinya awal apa tuh? Awal pagi ya, disebut dengan subuh secara bahasa. Karena dalam bahasa Arab ada an-nahar, ada al-lail. Dalam bahasa Arab ada an-nahar, ada al-lail. An-nahar maknanya siang, kemudian al-lail maknanya adalah malam. Jadi awal siang berarti pagi, maka disebut dengan as-subuhu. Ditinjau dari segi apa? Dari segi bahasa. Wa tusamma salatul fajri, dan dinamakan salatul fajri. Makanya waktu kita niat salat sunnah qabliyah subuh, itu boleh niatnya usolli sunnata qabliyatis subhi, atau boleh niatnya usolli sunnatal fajri. Kan sebelum subuh ada kesunnahan tuh untuk mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh. Jadi kita niatnya pas Allah masuk di hati kita, boleh niat yang pertama tadi usolli sunnata qabliyatis subhi, atau Allah masuk di hati kita usolli sunnatal fajri, silahkan. Jadi boleh niat yang pertama pas kita ngucapin Allah, masuk niat di hati kita usolli sunnata qabliyatis subhi, atau silahkan niat yang kedua Allah, niat di hati kita usolli sunnatal fajri. Surahnya kesunahan kalau sunnah fajar ini, atau sunnah qabliyah subuh. Yang pertama Al-Kafirun, untuk rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Rakaat yang pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Ada hadis yang dhaif, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca surah dua alam, orang yang membaca dua surah alam, yakni alam nashrah laka sadrak sampai selesai dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka akan jauh dari alam, akan jauh dari penyakit. Ini sunnah diamalkan. Sekalipun hadisnya hadis yang dhaif, tetapi para ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menganjurkan untuk digabung surahnya. Jadi rakaat yang pertama tadi Al-Fatihah Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Nah, ada hadis yang dhaif, rakaat yang pertama Al-Fatihah Al-Insyirah, yakni alam nashrah laka sadrak sampai selesai ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai selesai, sampai habis. Rakaat yang keduanya Al-Fatihah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini makanya para ulama kita menggabung. Untuk rakaat yang pertama digabung surah pada rakaat yang pertama, yaitu Al-Fatihah, kemudian surah Al-Insyirah, kemudian surah Al-Kafirun. Jadi surahnya berapa itu? 2. Tuh, rakaat yang pertama surahnya 2. Yang pertama Fatihah selesai, kemudian selesai Fatihah yang pertama baca surah Al-Insyirah, yakni alam nashrah sampai selesai. Selesai alam nasrah, kemudian baca lagi surahnya, surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, hingga selesai.
Rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian selesai bukan surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, baru kemudian surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas ya, digabung ya. Jadi surahnya digabung. Kalau pengen ngamalin yang pertama doang boleh Al-Fatihah, Al-Kafirun, kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas boleh. Atau yang kedua aja, misalnya Al-Fatihah, Alam Nashrah, Al-Fatihah, Alam Tara boleh. Tapi lebih bagusnya diapakan? Digabung. Untuk rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian apa lagi tadi? Al-Insyirah, kemudian apa lagi? Al-Kafirun, Al-Ikhlas lagi. Belum makan nih. Pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Insyirah, kemudian surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Fatihah, kemudian Al-Fil, kemudian Al-Ikhlas. Jelas ya? Jadi ulang lagi surahnya. Untuk rakaat yang pertama silahkan pilih, ada 3 pilihan tuh. Pilihan yang pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemudian rakaat yang berikutnya pilihan yang kedua yaitu Al-Fatihah dengan surah apa tadi? Al-Insyirah. Rakaat yang keduanya Al-Fatihah dengan surah Al-Fil. Kemudian boleh pilihan yang ketiga digabung. Rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Insyirah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Fil, kemudian Al-Ikhlas. Itu untuk mengerjakan sholat sunnah fajar. Tadi niatnya pas Allah, niatnya boleh usolli sunnata qabliyatis subhi, atau niat yang kedua silahkan usolli sunnatal fajri. Jadi silahkan niat yang pertama usolli sunnata qabliyatis subhi, atau niat yang kedua usolli sunnatal fajri. Yang kecil pada ngerti kan kecil nih. Kalau nggak ngerti udah jangan diajak lagi. Kita pada ngerti nggak yang kecil? Lagi, hah? Pada ngerti nggak yang kecil? Pada boleh ngaji atau ngerti? Yang gede-gede aja ngajinya, nggak usah yang kecil-kecil bawa. Yang udah ngerti agama tuh, yang kecil-kecil lihat yang ngajarin aja, udah turun aja. Kan nggak boleh ngaji, nggak paham juga cuma. Jadi besok akan datang ya, yang kayak biasa aja, aneh yang kayak biasa, jangan yang bocah-bocah kecil-kecil di bawah-bawah, jangan, nggak usah. Ente aja yang bimbing, yang bina ente aja. Kita pakai bercanda pada nggak ngerti. Ulang lagi ya. Jadi akan datang yang kecil nggak usah ikut deh, nggak usah deh. Yang gede-gede aja, yang biasa ikut tani itu yang berapa sih? SMP? Atau sih SMP kelas 2. Yang udah gede ini, yang udah ngerti tuh, yang udah paham. Kita aja ngomong paham gitu. Nggak paham kita aja ngomong. Jadi sunnah fajar namanya boleh kita bilang usolli sunnata qabliyatis subhi, atau niatnya usolli sunnatal fajar. Kapan waktu subuh ini? Jadi subuh secara bahasa adalah artinya nama bagi awal siang, atau dinamakan sebagai sunnah, atau namanya sholatul fajar. Sholatul subuh nama lainnya sholatul fajar. Makanya tadi sholat sunnahnya boleh sholat sunnah qabliyatis subuh, atau niatnya usolli sunnatal fajar. Wa tu'tabaru jama'atuha afdalal jama'ati, dan dijadikan hukum salat berjamaah subuh adalah salat berjamaah yang paling utama. Itu salat subuh berjamaah itu adalah
sholat berjamaah yang paling utama. Sholat subuh secara berjamaah itu merupakan sholat subuh merupakan sholat berjamaah yang paling utama. Jadi sholat subuh secara berjamaah merupakan sholat berjamaah yang paling apa? Utama. Yang paling utama tuh, paling utama. Orang yang selain subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Ini orang dalam tanggungan Allah. Nabi yang bilang, Nabi yang jamin. Orang yang bersubuh, yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Orang ini dalam tanggungan Allah. Sampai-sampai ada Al-Hajjaj namanya tuh, salah seorang pembunuh yang membunuh sahabat, yang bunuh ulama-ulama zaman sahabat dia ini namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia nggak berani kalau seandainya ada orang yang ngerjain subuh secara berjamaah, dia nggak berani ngebunuh. Kenapa demikian? Orang yang subuh berjamaah tadi kata Rasulullah, fahuwa fi dhimmatillah. Ini orang dalam apa? Dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi bilang tadi salat berjamaah subuh adalah salat berjamaah yang paling utama. Kapan waktu subuh ini? Waqtuha yadkhulu bi tulu'il fajri shadiqi. Waktu salat subuh ini masuk dengan terbitnya fajar shadiq yang kemarin ya. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib yang kemarin tuh. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Jadi kalau sudah terbit fajar shadiq maka berarti sudah masuk waktu apa itu? Waktu subuh. Kalau sudah masuk fajar shadiq maka berarti sudah masuk waktu subuh. Wa yakhruju bi tulu'i juz'in min qursi syamsi. Dan habis waktu subuh dengan terbit satu bagian dari di bulatan matahari. Jadi subuh waktunya habis dengan terbit satu bagian dari bulatan matahari. Kalau udah muncul matahari terbit, bulatannya udah muncul, maka berarti subuhnya udah apa tuh? Udah habis tuh. Ingetin tuh, subuh waktunya masuk dengan terbit fajar shadiq. Kemudian habis waktu sholat subuh dengan terbit satu bagian daripada apa tadi? Bulatan matahari. Ulang lagi ya, subuh secara bahasa adalah nama bagi awal siang. Dinamakan juga sebagai sholat fajar. Dan sholat berjamaah subuh merupakan sholat berjamaah yang paling utama. Kapan waktunya masuk? Waktunya masuk dengan terbit fajar shadiq. Kemudian kapan habisnya? Habisnya dengan terbit satu bagian dari bulatan matahari. Awqatu sholati subhi sittatun. Waktu-waktu sholat subuh itu ada 6. Al-awwalu yang pertama waktu fadilatin, waktu fadilah. Jadi waktu sholat subuh itu ada 6. Yang pertama waktu fadilah. Kapan dimulainya? Min awalil waqti bi qadril ishtighali bi asbabis sholati. Dari awal waktu dengan sekedar menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Pas masuk terbit matahari, kemudian kita jawab kalimat-kalimat dari muadzin, kemudian kita berwudu, kemudian kita nutup aurat, kemudian kita menunggu berjamaah. Itu disebut dengan apa itu? Asbabis, sebab-sebab daripada sholat itu. Ingetin kemarin tuh, jangan lupa tuh. Jadi waktu fadilah dimulai dari awal waktu sekedar menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Ingetin, menyibukkan dengan sebab-sebab sholat. Yang pertama menjawab kalimat-kalimat muadzin. Yang kedua adalah
berwudu, yang ketiga adalah tutup aurat, yang keempat adalah menunggu sholat secara berjamaah. Jadi masuk waktu subuh, terbit fajar shadiq, langsung kita jawab kalimat-kalimat muadzin, kemudian langsung kita wudu, tutup aurat, nunggu berjamaah, maka kita kerjain subuh, berarti subuh kita dikerjakan di mana itu? Di waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiarin, waktu ikhtiar. Kapan dimulai waktu ikhtiar ini? Min awalil waqti, dari awal waktu subuh, yakni terbit fajar shadiq, sampai kapan? Ilal isfari, sampai isfar. Apa yang disebut dengan isfar? Wa huwa daw'un, yaitu cahaya, yumkinuka fihi an tumayyiza man biqurbika, cahaya yang memungkinkan engkau membedakan orang yang di dekat engkau. Yang disebut dengan isfar adalah cahaya yang memungkinkan engkau membedakan orang yang ada di dekat engkau. Itu yang disebut dengan tadi apa tuh? Isfar. Jadi isfar adalah cahaya yang memungkinkan engkau membedakan orang yang ada di dekat engkau. Kita bisa bedain ini si A, ini si B, maka disebut dengan isfar tuh. Jadi waktu ikhtiar dimulainya dari awal waktu subuh, yaitu dari apa tadi? Terbitnya fajar shadiq sampai kapan? Sampai isfar. Sampai udah terang kita bisa ngebedain orang yang dekat kita itu, maka disebut dengan isfar. Inilah yang disebut dengan waktu apa tadi? Waktu ikhtiar. Sekarang subuh jam 4 lewat berapa sekarang? Jam 4 lewat 5 tuh. Jam 4:30 lewat udah terang tuh. Nah, terang disebut dengan apa tadi? Isfar tuh, cahaya yang memungkinkan engkau untuk apa tadi? Membedakan orang yang dekat engkau, maka disebut dengan isfar. Ini berarti masuk di waktu apa tadi? Waktu ikhtiar. Jelas ya? Jadi kalau sudah masuk waktu awal subuh, terbit fajar shadiq, kita ngerjain, jawab kalimat-kalimat muadzin, kemudian kita berwudu, tutup aurat, kemudian nunggu berjamaah, kita kirain subuh, maka berarti subuh kita di waktu apa tadi? Fadilah tuh. Yang kedua waktu ikhtiar, dari awal waktu sampai isfar. Isfar ini adalah cahaya yang memungkinkan engkau untuk membedakan orang yang dekat. Udah terang, kelihatan ini si A, ini si B, ini si C, maka disebut dengan tadi apa? Isfar. Jelas ya? Yang ketiga, al-tsalitsu waktu jawazin bila karahatin, waktu boleh tidak makruh. Yang ketiga, waktu boleh tidak makruh. Yang ketiga, waktu jawazin bila karahatin, waktu boleh tidak makruh. Kapan dimulainya? Min awalil waqti, dari awal waktu. Dari awal waktu sampai kapan? Ila tulu'il humrati, sampai terbit kemerahan. Sampai terbit kemerahan. Dari awal waktu sampai terbit kemerahan. Kan pagi begitu ya? Pagi ini, subuh masuk ini. Kemudian terang dikit, disebut dengan apa tadi itu? Isfar. Kemudian muncul di awan ada kemerahan. Inilah yang disebut dengan apa tadi? Humrah namanya itu. Apa namanya? Humrah itu. Jadi kalau waktu subuh terbit fajar shadiq awal berarti. Kemudian pas kita lihat ini sudah kelihatan, udah jelas, udah nampak orang yang dekat kita, kelihatan oleh kita bisa bedain si A, si B, maka ini disebut dengan waktu apa tadi? Isfar. Kemudian lihat awan ada kemerah-merahan, maka disebut dengan humrah. Inilah yang disebut dengan waktu jawaz bila karahat, yaitu waktu boleh tidak apa? Tidak makruh.
Dimulainya tadi dari awal waktu subuh, berarti dari terbit fajar shadiq sampai terbit kemerahan atau humrah. Jadi pas kita sembahyang subuh, kita lihat awal udah apa? Ada kemerahan tuh. Maka ini waktu disebut dengan waktu tadi apa? Jawaz bila karoha. Jadi waktunya disebut dengan waktu jawaz bila. Itu kemerahannya buat nandain bahwa ini adalah waktu apa? Waktu jawaz bila karoha. Gitu tuh. Kemerahannya buat nandain doang. Ini merupakan waktu apa tadi? Waktu jawaz bila karoha tuh. Pas sembahyang Allah, matahari belum muncul belum, tapi udah ada apa? Kemerahan di awan. Maka berarti kita mengerjakan subuh di waktu apa tadi? Jawaz bila karoha. Jelas ya? Jadi pertama ada waktu fadilah dari awal waktu, sekedar menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat tuh. Terbit fajar shadiq, kemudian kita menjawab kalimat-kalimat muadzin, kita berwudu, kita tutup aurat, kemudian kerjain subuh. Maka berarti kita mengerjakan subuh di waktu apa? Fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar, dari awal waktu subuh masuk sampai isfar. Isfar itu adalah cahaya yang memungkinkan kau membedakan orang. Bahasa kita udah terang, udah kelihatan orang dekat kita, maka disebut dengan tadi apa? Isfar. Kita sembahyangnya pas waktu ini, pas udah terang, kelihatan orang dekat kita, kita baru subuh. Maka subuh kita di waktu apa tadi? Ikhtiar. Jelas ya? Yang ketiga, waktu jawaz bila karoha. Waktu boleh tidak apa? Tidak makruh. Kapan dimulainya? Dari awal waktu subuh sampai terbitnya kemerahan tuh. Pas kita subuh ngerjain, kita lihat di awan sudah nampak warna apa? Kemerahan. Maka itulah yang disebut dengan waktu jawaz bila humrahnya. Itu buat nandain, kemerahannya nandain bahwa ini merupakan waktu apa tadi? Jawaz bila karoha. Jelas ya? Yang keempat, waktu jawazin bikarohatin. Waktu boleh tapi makruh. Ada yang ketiga, waktu boleh tidak makruh. Yang keempat, waktu jawazin bikarohatin. Waktu boleh tapi makruh. Kapan ini waktu? Min tulu'il humrati, dari terbitnya kemerahan sampai kapan? Ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'us sholata, sampai sisa waktu sholat subuh sekedar cukup untuk mengerjakan sholat subuh. Sampai sisa waktu sholat subuh sekedar cukup untuk mengerjakan sholat fardu subuh. Jadi yang keempat ini disebut dengan waktu jawaz bikaroha. Waktu boleh tapi apa? Makruh. Kapan dimulainya? Dari terbitnya kemerahan sampai sisa waktu subuh sekedar cukup untuk melakukan sholat fardu subuh tuh. Pas kita sembahyang, kita lihat ini waktu cukup hanya mengerjakan apa? Sholat subuh 2 rakaat doang tuh. Selebihnya sudah masuk terbit matahari. Jadi belum, masih apa tadi? Masih kemerahan. Sampai kita ngerjain ini waktu cukup untuk mengerjakan subuh sebanyak 2 rakaat. Maka ini waktu disebut dengan waktu jawaz bikarohatin. Waktu boleh tapi apa? Tapi makruh. Jadi selama belum terbit matahari kita ngerjain sholat fardu subuh, maka berarti kita mengerjakannya di waktu apa tadi? Waktu jawaz bikaroha. Waktu boleh tapi makruh.
Kalau udah merah maka berarti disebut dengan waktu jawaz. Kalau udah merah berarti waktu jawaz bila karoha. Ingatin tuh. Pas kita ngerjain subuh, ini di awan awannya sudah ada berapa itu? Warna kemerahan. Maka berarti kita mengerjakan subuh di waktu apa? Jawaz bila karoha tuh. Kemudian belum masuk waktu terbit matahari. Kita lihat awan udah apa? Udah kemerahan, tapi belum apa? Belum terbit masuk matahari, belum terbit matahari. Maka berarti subuh kita di waktu apa? Jawaz bikaroha. Boleh tapi apa? Tapi makruh. Yang kelima, waktu hurmatin, waktu haram. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salata. Apabila tidak sisa dari waktu subuh sekedar yang cukup untuk mengerjakan salat fardu subuh. Jadi waktu hurmah ya, yang kelima ya, waktu subuhnya nggak cukup buat sampai 2 rakaat. Pas kita ngerjain 1 rakaat sudah apa? Sudah habis. Sudah terbit matahari. Ingetin, patokan subuh sampai kapan tadi? Matahari. Terbit 1 bagian dari tadi apa? Bulanan. Ingetin tuh patokannya tuh. Masuknya waktu subuh patokannya dengan terbit apa tadi? Terbit waktu fajar shadiq. Dengan terbitnya fajar shadiq maka berarti masuk waktu apa tadi? Subuh. Habisnya kapan waktu subuh? Terbitnya 1 bagian daripada bulatan. Jadi kalau udah terbit matahari, bulatannya udah muncul 1 bagian doang, maka berarti subuhnya sudah apa? Sudah habis. Pas kita ngerjain subuh 1 rakaat, kita bangun, matahari udah apa? Terbit. Maka berarti kita mengerjakan subuh di waktu apa? Di waktu hurmah. Di waktu apa? Di waktu hurmah. Waktu apa? Hurmah ya. Jadi pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiyar, yang ketiga waktu jawaz bila karaha, yang keempat waktu jawaz bila karaha, yang kelima waktu hurmah. Yang keenam waktu daruratin, waktu darurat. Yang keenam waktu daruratin, waktu darurat. Kapan ini mulainya? Iza zalal mani'u, apabila mani' sudah hilang. Apabila mani' sudah hilang. Kemarin ya, ada haid, ada nifas, ada gila. Wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihrami. Sisa waktu subuh itu cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Apabila hilang mani dan sisa waktu subuh sekedar cukup untuk mengucapkan tadi apa? Takbiratul ihram. Maka ini waktu disebut dengan waktu darurah. Ada perempuan haid, udah bersih darah haidnya. Kemudian pas dia lihat ini waktu hanya cukup untuk mengucapkan apa tadi? Takbiratul ihram. Matahari tadi udah apa? Udah terbit, ini waktu cukup hanya untuk mengucapkan takbiratul. Berarti ini perempuan ada kewajiban untuk apa tadi? Untuk mengqadha waktu subuh tersebut. Pas dia mandi hadas selesai, dia berwudu, jangan lupa ada hutang kepada Allah, yaitu tadi apa tuh? Salat subuh yang masih belum tadi dia kerjakan. Jelas ya?
Jadi itulah 6 waktu subuh. Yang pertama waktu fadilah. Dan dari awal lagi, subuh secara bahasa adalah nama bagi awal siang, dinamakan sebagai sholatul fajar. Dan berjamaah subuh adalah berjamaah yang paling utama. Waktu subuh masuk dengan terbit fajar shadiq, habis waktu subuh dengan bagian daripada bulatan. Waktu setelah subuh ada. Nah, yang pertama adalah dimulai dari kapan? Awal waktu dengan sebab-sebab. Yang kedua adalah waktu kapan dimulainya? Sampai isfar. Apa itu isfar? Yang ketiga adalah waktu jawaz bila roha. Kapan dimulainya? Awal waktu sampai terbitnya kedarahan. Yang keempat adalah waktu jawaz bila roha. Kapan dimulainya? Terbit kedarahan sampai sekedar cukup untuk melakukan sholat fardu subuh. Yang kelima adalah waktu kapan dimulainya? Apabila tidak cukup. Jadi selama ini waktu nggak cukup buat 2 rakaat, maka berarti kita mengerjakan subuh di waktu apa tadi? Waktu hormat. Yang keenam disebut dengan waktu kapan dimulainya? Apabila hilang mani, sisa waktu subuh sekedar mengucapkan. Jelas ya? Inilah yang disebut dengan apa tadi? Subuh dengan waktunya yang berjumlah sampai 6 waktu. Sekarang al-farqu bainal fajri shadiqi wal fajri kadibi. Perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadib. Yang kepala muda ya. Yang pertama, fajar shadiq cahayanya menyebar dan kemarin udah kelar kemarin tuh. Dari bahas kemarin tuh. Fajar shadiq, makanya jangan dimakan tuh kertasnya. Diapalin. Fajar shadiq pertama dari apa? Bedanya shadiq sinarnya menyebar dan bertambah. Yang kedua melebar dari selatan ke utara. Yang ketiga nggak paham baca apa deh. Aturan di rumah itu ulang-ulang lagi jadi paham, bukan baca. Ulang lagi, fajar shadiq beda dengan fajar kadib. Fajar shadiq yang pertama adalah cahayanya menyebar dan bertambah. Yang kedua, cahayanya melebar dari arah selatan ke utara. Yang ketiga, menyatakan masuk waktu sholat dan puasa. Masuk waktu sholat dan puasa. Fajar kadib yang pertama, cahayanya disudai oleh kegelapan. Yang kedua, cahayanya memanjang dari arah timur ke arah barat. Yang ketiga, tidak ada terkait hukum sholat dan puasa. Inilah yang disebut dengan fajar tadi apa? Fajar kadib. Jadi ada fajar shadiq, ada fajar kadib. Ingat itu ya. Kemudian masailu min awqatis sholati. Masalah-masalah dari waktu-waktu sholat. Masalah-masalah dari waktu-waktu sholat. Al-awwalu yang pertama, yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an. Makruh sholat maghrib dinamakan sebagai isya. Makruh maghrib dinamakan isya. Itu yang pertama. Yang pertama, makruh dinamakan maghrib sebagai isya. Jadi nggak boleh kita bilang maghrib atau isya, nggak boleh. Jadi harus bilang apa? Maghrib. Jadi hukumnya makruh kalau seandainya ada orang yang bilang maghrib sebagai apa? Sebagai isya. Kemudian wa tasmiyatul isya'i atamatan. Makruh menamakan isya sebagai atamah. Tadi maghrib makruh kita namakan sebagai isya.
Kemudian yang kedua yang berikutnya, makruh menamakan isya sebagai tadi apa? Atamah. Atamah. Tadi maghrib makruh dinamakan sebagai isya. Yang kedua isya makruh dinamakan sebagai atamah. Kenapa demikian? Linnahyi anhuma, karena ada larangan daripada keduanya. Nggak boleh kita, nggak boleh. Nabi larang tuh. Nabi larang nggak boleh menamakan maghrib sebagai isya, menamakan isya sebagai atamah. Nabi larang, Nabi tidak memperbolehkan menamakan maghrib sebagai isya. Yang kedua menamakan isya sebagai atamah. Jelas ya? Jadi makruh maghrib dinamakan sebagai isya, kemudian makruh isya dinamakan sebagai atamah. Kemudian yang berikutnya, wa yukrahun naumu qabla salatil isya'i, makruh tidur sebelum mengerjakan salat fardu isya. Makruh. Kecuali capek benar kita tuh, udah nggak tahan ngantuknya, silahkan tidur, jangan paksain. Tapi selama dalam kondisi seger, dalam kondisi jaga kita, emang kita nggak ngantuk, maka hukumnya tadi apa? Makruh tidur sebelum mengerjakan sholat fardu isya. Kemudian wa ba'da sholatus subhi, makruh tidur setelah sholat fardu subuh. Ini wujudul faqra. Para ulama mengatakan tidur ba'da subuh itu mewarisi kefakiran. Hati-hati itu. Kalau pengen tidur nunggu matahari apa? Terbit dulu, udah terang, udah tinggi, ngopi, ngerokok, tidur lagi dah akhirnya. Jadi jangan sampai apa? Jangan habis subuh langsung apa? Tidur, baca Quran, baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, tuh jangan tidur langsung tuh. Kalau udah ngantuk banget, capek banget, nunggu apa tuh? Nunggu matahari sampai terbit, baru mulai tidur. Jadi makruh hukumnya tuh. Makruh hukumnya tidur setelah sholat fardu subuh tadi. Mewarisi tadi apa tuh? Kefakiran, kemiskinan. Kalau miskin masih mending, fakir. Ini fakir udah nggak ada ininya, paling buruk daripada kemiskinan. Kalau miskin masih ada usahanya, tapi tidak mencukupi. Kalau fakir udah nggak ada usaha, nggak ada kerjaan sama sekali, sebenarnya itu dengan fakir. Kalau miskin masih ada apa? Masih ada masukannya, tapi kurang, disebut dengan miskin. Tapi kalau fakir di bawah daripada miskin. Jadi orang yang tidur ba'da subuh tadi yuritul apa? Yuritul faqrah, mewarisi kefakiran. Yang mau tahu jangan ya. Yang mau tahu pengen tidur tunggu tadi apa tuh? Terbit, udah keluar terbit langsung bikin kopi, kita merokok, makan gorengan, udah sampai subuh lagi, besok tidur lagi. Jadi makruh ya, makruh tidur tadi sebelum sholat fardu isya. Kemudian yang kedua makruh tidur setelah sholat fardu subuh. Yang berikutnya wal asri, makruh tidur setelah sholat fardu asar, menyebabkan gila. Orang yang tidur ba'dal asar menyebabkan tadi apa? Gila tuh. Bisa gila perempuan bisa kan tuh. Gila akal, gila beneran. Tapi kalau langsung gila, nanti mungkin tahun berapa baru gila dia tuh, bertahap. Jadi nggak langsung habis sholat asar langsung apa tidur langsung apa gila, kagak. Itu mah gila beneran. Kagak. Habis subuh tidur kagak langsung fakir, kagak, bertahap, nanti bakal fakir tuh orang tuh. Jadi nggak langsung. Maka hati-hati ya, jangan tidur tadi setelah sholat fardu subuh. Yang kedua, jangan tidur setelah sholat fardu asar. Biasain aja, dibiasain. Coba, benar nggak kata Nabi? Benar nggak ya? Coba tidur pada subuh terus, nggak bakal kaya, fakir setelah malam nanti. Tapi nggak langsung kan ya, nggak langsung. Sama dengan badal asar, nggak langsung apa? Langsung gila. Saya bakal gila itu orang. Karena Nabi yang bilang, Nabi yang menyampaikannya.
Jadi kalau Nabi berarti nggak apa? Nggak bohong. Nggak bohong, nggak dustaan. Cuma enti bakal apa? Bakal gila, enti bakal fakir. Kalau enti berarti entar tuh, ada yang tantak tuh enti. Jelas ya? Nih yang mau ngaji jangan diamalin kayak begitu, diamalin lagi ntar. Habis subuh tidur jangan, nggak boleh tuh ya. Habis asar, habis subuh hukumnya makruh tidur ba'da subuh dengan ba'dal asar. Tadi ba'da subuh menyebabkan kefakiran, ba'dal asar menyebabkan gila. Jadi kalau nantang syariat silahkan. Apa iya? Nabi yang bilang silahkan. Ente kan ada gila langsung kagak. Entar bakal gila tuh. Entar bakal apa? Bakal gila. Nggak langsung fakir, tapi nanti bakal apa? Bakal fakir nanti tuh. Kemudian wa yukrahus samaru bikalamin ba'dal isya'i. Makruh begadang ngobrol ba'dal isya'i setelah mengerjakan sholat fardu isya. Makruh tuh samar, bilang samar tuh. Dibilang samar berarti begadang sambil apa tuh? Sambil ngobrol. Kapan? Setelah sholat fardu isya. Illa fi khairin, kecuali dalam kebaikan. Boleh baca Quran, mudzakarah ilmu, kita ngaji, boleh nggak? Boleh semua. Itu yang fi khairin, dalam kebaikan semua, silahkan diperbolehkan. Tapi kalau begadang, ngobrolin harta yang harganya nggak ada, ngobrolin duit miliaran, ratusan juta, ngobrolin perempuan menghayal jadi semua tuh. Emang dasar gila. Kebanyakan terlalu asal kan. Jadi makruh ya, makruh kita begadang ngobrol setelah sholat fardu, kecuali fi khairin tuh, kecuali dalam apa tadi? Dalam kebaikan. Silahkan belajar ilmu agama, begadang boleh, silahkan ngaji silahkan, boleh, nggak masalah tuh. Itu fi khairin semua. Hukumnya adalah tidak makruh, bahkan disunnahkan, bahkan diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini ya sampai hukum man maddas salata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud wa nabil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir sirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimul rusdi wa tanzuquni ilmal yaqini tuwaffiqani li hasni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji bi
عشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر الشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا وينهي مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار وينهي مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا وينهي مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار وينهي مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى